Kali ini gue mau nyeritain alur cerita Spartan Total Warrior. Ini adalah game bergenre action spin-off dari seri Total War yang dikembangkan oleh The Creative Assembly dan diterbitkan oleh Sega, yang dirilis pada tahun 2005 untuk Xbox, PS2, dan GameCube. Game ini memiliki 14 level berbeda, di mana pemainnya adalah seorang pejuang Spartan yang bertarung bersama sekutu Yunani melawan Kekaisaran Romawi yang dipandu oleh Ares. Seri Total War biasanya berfokus pada skenario sejarah dan legendaris, sedangkan Spartan Total Warrior lebih bebas dari sejarah. Game ini menggambarkan elemen dari mitologi Yunani dan Romawi, yang mempunyai kesamaan dengan game God of War. Game ini adalah satu-satunya yang dirilis untuk konsol dan bukan untuk PC. Kisah dalam game ini diceritakan dalam 5 babak dengan struktur 3 adegan seperti drama Yunani kuno, dan inilah alur ceritanya. Permainan berlangsung pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius dan perang antara Romawi dan Yunani. Sebagian besar Yunani telah dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, dan hanya Spartalah yang tersisa. Pasukan Sparta bersiap untuk berperang, dan seorang Spartan yang tidak disebutkan namanya dihubungi oleh Ares sang dewa perang, yang menawarkan bantuan dalam perang melawan Romawi. Spartan yang kita mainkan bertarung bersama pasukan Spartan, dipimpin oleh Castor bersaudara dan Pollux serta raja mereka, Leonidas. Mereka pun mempertahankan tembok hingga berhasil memukul mundur pasukan Romawi. Tapi jenderal Romawi yang bernama Crassus mengirim Talos, patung seorang pria perunggu raksasa untuk menyerang tembok. Spartan menahan pasukan Romawi cukup lama, sehingga Spartan dapat menghancurkan Talos menggunakan ketapel. Malam harinya, Ares menginstruksikan Spartan untuk menyusup ke kamp Romawi dan mengambil Blades of Athena yang telah dijarah Romawi dari Parthenon saat penaklukan Athena. Dibantu oleh Castor dan juga bantuan dari Pollux, dia berhasil membebaskan beberapa tahanan, dan juga membebaskan Elektra, sang pemimpin Amazon. Elektra memperingatkan orang-orang Spartan bahwa orang Romawi memiliki senjata baru yang kuat, yang mampu melenyapkan kota. Dia terbukti benar ketika orang Romawi menyerang dengan senjata yang ditenagai oleh Medusa, dengan kemampuan untuk mengubah seluruh barisan pasukan menjadi batu. Saat tentara Spartan membuat pertahanan terakhirnya di reruntuhan kota, Spartan berjuang menuju markas Romawi di sebuah kuil yang ditinggalkan, membunuh Crassus dan mengambil pedang serta perisai sihirnya. Setelah pertempuran, Ares sekali lagi berbicara kepada Sparta dan menginstruksikan dia agar pergi ke reruntuhan Troy untuk memulihkan tombak Achilles untuk menyelamatkan Sparta. Spartan melakukan perjalanan melalui Badlands utara Yunani dengan Castor, Pollux, dan Elektra menuju Troy. Setibanya mereka di Troy, Spartan memasuki dunia bawah Troy sendirian. Dia berjuang dalam perjalanan ke makam Achilles, di mana tombak dikuburkan. Di sepanjang jalan, bertemu dengan Aelius Sejanus. Aelius Sejanus adalah tangan kanan Tiberius dan ahli nujum yang kuat. Sejanus membangkitkan banyak prajurit Romawi, Troya, dan Yunani, dijadikannya mayat hidup untuk membunuh Spartan, tetapi Spartan berhasil melewati itu semua. Setelah mencapai makam Achilles, Spartan sekali lagi dihadapkan oleh Sejanus, yang membuatnya melawan nemesisnya, yaitu salinan persis dari dirinya yang memiliki kemampuan yang sama, yang mana mengetahui setiap gerakan dan pemikiran Spartan. Spartan kembali bertahan dan mengambil tombak Achilles yang dipersenjatai dengan musuh bebuyutannya. Spartan berjuang keluar dari dunia bawah melawan orang mati dari Troya dan antek Sejanus. Singkatnya, dia melawan yang hidup dan juga mayat hidup. Dia pun bergabung kembali dengan sekutunya dan kemudian mencoba untuk meninggalkan kota. Namun Spartan diberitahu oleh Sejanus bahwa Sparta jatuh ke tangan Romawi saat mereka tidak ada untuk melindunginya. Setelah percakapan ini, Spartan mengalahkan Hydra yang dibangunkan dari tidurnya oleh Sejanus untuk membunuhnya. Spartan sekarang lebih bertekad untuk membunuh Tiberius dan menghancurkan kekaisarannya. Dia pun melakukan perjalanan ke Athena, di mana dia bertemu dengan ilmuwan Archimedes yang memimpin perlawanan Athena melawan Romawi. Spartan membantu perlawanan dengan melindungi Archimedes dari pembunuh Romawi, menyelamatkan beberapa anggota perlawanan dari eksekusi, dan memimpin rakyat Athena dalam sebuah revolusi dan menyerbu sebuah rumah besar yang ditempati oleh Sejanus dan pengawal Patriotrian. Rumah besar itu diserbu dan orang Romawi dibantai, tetapi Sejanus berhasil lolos, kabur dengan menunggangi naga Leden. Kemudian Spartan mengaktifkan kembali salah satu penemuan Archimedes, yaitu Eye of Apollo, untuk menembakinya.
Sejanus pun jatuh, kemudian Pollux menyerang Sejanus, tapi Sejanus berhasil mengalahkan dan membunuh Pollux dengan mudah, mengubahnya menjadi antek mayat hidup, dan Castor pun terpaksa melawan saudaranya itu. Sementara Sejanus melanjutkan pertempuran dengan Spartan dan Elektra, dan Spartan pun menumbangkan Sejanus dan memenangkan pertempuran itu. He's dead, Castor. There's nothing you can do. Meninggalkan Athena, Spartan dan Castor melakukan perjalanan ke Roma melalui gerbang Saturnus, sebuah benteng di pegunungan Alpen yang menghalangi jalan ke Roma, di mana mereka bertemu dengan mayat hidup Sejanus, yang ternyata berhasil selamat dari kematiannya di Athena dan melarikan diri dari dunia bawah. Spartan membunuh pendeta Sejanus, yaitu sumber kekuatannya sebelum akhirnya mengalahkan Sejanus, menghancurkannya untuk selama-lamanya. Spartan kemudian melanjutkan perjalanan ke Roma di mana mereka berencana untuk membunuh Tiberius. Spartan melewati selokan untuk memasuki kota, sementara yang lain melakukan perjalanan di permukaan ke Colosseum, tempat Tiberius menghadiri sebuah acara di mana mereka berharap untuk membunuhnya dengan meledakkan stand-nya. Sayangnya bom diledakkan terlalu cepat sehingga Tiberius selamat. Spartan pun menyelamatkan Elektra dan Castor dari eksekusi di tempat dan pergi ke Tiberius. Spartan kemudian menghadapi Tiberius, tetapi Kaisar Romawi melakukan bunuh diri karena takut pada tuan yang tidak dikenal. Spartan kemudian pergi ke arena di mana dia bertemu dengan antagonis sejati dari cerita ini, yaitu Ares, yang mengungkapkan kebenaran kepadanya. Spartan yang tidak pernah mengetahui identitasnya sebenarnya adalah putra salah satu pelayan Aphrodite yang mengungkapkan perselingkuhan Ares dengan Dewi kepada Hephaestus. Ares membunuh pelayan tapi dibuang oleh dewa lain. Pengetahuan tentang masa lalu Spartan telah dihapus dari sejarah, termasuk namanya, dan dikirim untuk tinggal bersama pasukan Spartan. Spartan telah diberikan kekuatan dan kemampuan super untuk melindungi dirinya sendiri. Dia disembunyikan dari Ares, yang telah membantu Romawi menaklukkan Yunani murni untuk menemukan Spartan dan membawanya ke Roma. Ares juga mengungkapkan bahwa Leonidas telah mati. Setelah meninggal memanggil Sparta untuk membantu mereka. Ares mencibir bahwa Sparta tetap tinggal di kota. Didorong oleh keinginan masing-masing untuk membalas dendam, Ares dan Spartan duel, dan Spartan muncul sebagai pemenang, membunuh Ares. Setelah membunuh Ares, Castor menceritakan, "Sudah berakhir, pencarian epik kami untuk menghentikan Tiberius dan Kekaisaran Romawi akhirnya menarik kami untuk ke momen ini. Spartan telah menemukan identitas aslinya, mengalahkan Kekaisaran, dan bertempur melawan dewa yang penuh dendam untuk membebaskan rakyatnya. Seorang pejuang, seorang pahlawan, sebuah legenda." And battled a vengeful god to free his people. A warrior, a hero. Dan selesai. Thank you. Bye-bye.